warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Mbak Adlina. Kepadanya, silakan Mbak. Baik, Bapak. Mari teman-teman, sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Adlina telah memimpin doanya. Bagaimana hari ini anak-anak kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Ya, alhamdulillah. Sekarang anak-anak, lihatlah pada sekeliling kalian. Apakah ada sampah? Jika ada, pungut dulu kemudian buang ke tempat sampah. Ingat, lingkungan yang bersih membuat kalian nyaman untuk belajar. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Anak-anak, sekarang Bapak cek dulu ya kehadiran kalian. Siapa saja yang sudah masuk ke ruangan Zoom meeting ini dan siapa yang belum. Mas Wahyu Trianto, apakah sudah masuk? Mas Wahyu? Sudah hadir, Pak. Ya. Bapak Tika, sudah masuk? Sudah ya. Mbak Tiara? Sudah, Pak. Ya. Mbak Lina? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Baik anak-anak, pada hari ini pada hari ini kita akan belajar tentang materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Terus yang kedua ada keberagaman budaya dan yang terakhir ada bunyi. Oke, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, keberagaman budaya yang ada di Indonesia, dan sifat-sifat bunyi. Nah, kalian sekarang kan sudah memegang buku tematik masing-masing nih. Nah, silahkan kalian buka buku kalian, lalu baca teks yang berjudul Pawai Budaya. Ibu akan memberikan waktu kepada kalian selama 5 menit. Pre-memory. Oke, jadi anak-anak, setiap bacaan itu biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok sering disebut juga gagasan utama, ide pokok, atau pokok pikiran. Gagasan pendukung disebut juga sebagai gagasan penjelas. Gagasan pokok merupakan ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal atau bagian akhir. Kalimat utama yang terletak pada bagian akhir paragraf biasanya diikuti dengan kata-kata seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan dengan demikian. Ciri-ciri kalimat utama diantaranya bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Kemudian gagasan pendukung. Gagasan pendukung disebut juga sebagai gagasan penjelas yang fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung atau penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih kalimat yang mengandung gagasan penjelas disebut kalimat penjelas. Ciri-ciri kalimat penjelas diantaranya
bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Biasanya berupa contoh, data, maupun pernyataan-pernyataan. Satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Tidak dapat berdiri sendiri. Apabila kalimat lain dihilangkan, maka kalimat tersebut akan sulit dipahami maksudnya. Biasanya dalam satu paragraf itu terdapat satu gagasan pokok dan selain itu merupakan gagasan penjelas. Oke, tadi kan kita sudah tadi kalian sudah menjelaskan apa isi dari paragraf 1. Sekarang apa yang sudah kalian jelaskan itu tadi, yang sudah kalian jelaskan di dalam kolom chat itu tadi, termasuk ke dalam gagasan pokok dari paragraf 1. Jadi tadi kalian sudah belajar tentang bagaimana menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf pertama. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian. Silahkan kalian nanti bergabung dalam kelompok yang sudah Ibu buat ke dalam breakout rooms. Jadi silahkan kalian nanti bergabung ke dalam breakout rooms, satu kelompok maksimal 5 orang. Nanti kelompok 1 mengerjakan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 2 dari teks pawai budaya. Kelompok 2 mengerjakan paragraf 3 dari teks pawai budaya, dan seterusnya. Ibu akan memberikan waktu kepada kalian mengerjakan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf tersebut selama 15 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas dengan penugasan hari ini? Sudah jelas, Ibu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, jika sudah jelas, silakan anak-anak bergabung ke dalam breakout rooms ya, dan selamat mengerjakan pre-memory. Ibu. Oke, anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf dari teks pawai budaya, kan? Jadi setelah ini, silakan nanti setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silakan kalian menyampaikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf yang telah kalian kerjakan tadi. Yang mempresentasikan cukup perwakilan saja ya. Silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Pre-memory. Anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan berasa untuk materi gagasan pokok dan gagasan pendukung sudah cukup. Apakah dari materi dan penugasan yang telah disampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang ingin kita materinya. Jika tidak ada, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Ya, Ibu. Sebelum Ibu memberikan penjelasan ke materi ini, coba sebutkan suku-suku dan agama yang ada di Indonesia yang kalian ketahui. Coba sebutkan. Dan juga coba sebutkan kebudayaan khas apa saja yang ada di dalam suku tersebut. Pre-memory. Oke, tadi kalian kan sudah menyebutkan nih suku-suku yang ada di Indonesia apa saja, kebudayaannya apa saja, dan agama yang ada di Indonesia apa saja. Nah, suku-suku yang beragam, agama yang beragam itu kita namakan dengan keberagaman budaya. Keberagaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di muka bumi ini dengan beragam suku bangsa yang ada di seluruh dunia. Begitu pula dengan keragaman budaya Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari keragaman ras,
suku, bangsa, hingga bahasa. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya, seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat tradisional, tarian adat tradisional, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, bahkan beragam makanan khas. Pada hakikatnya, keberagaman budaya datang dari berbagai kebudayaan-budayaan lokal yang terus bertumbuh dan berkembang di masyarakatnya. Adapun munculnya keberagaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan merekah di masyarakat, sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Indonesia terbagi atas 34 provinsi dan memiliki 300 kelompok etnik dan suku bangsa. Pada sebuah sensus yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2010, dinyatakan bahwa Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa. Jumlah bahasa daerah yang ada di Indonesia yaitu sebanyak 718. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu yang pertama adalah agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Baiklah, itu anak-anak materi mengenai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Di sini Pak Guru akan memberikan penugasan kepada kalian semua untuk menuliskan maksimal 10 suku dan mencantumkan agama yang ada di Indonesia beserta kebudayaannya. Pak Guru di sini memberikan waktu kepada kalian untuk pengumpulan tugas ini maksimal minggu depan dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Setelah itu, apakah materi mengenai keberagaman kebudayaan ini sudah cukup? Dan apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai penugasan maupun materi yang sudah disampaikan anak-anak? Silahkan. Sudah cukup, Pak. Pre-memory. Tidak, Pak. Sudah paham. Baiklah, jika sudah paham, maka Pak Guru akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu mengenai bunyi. Bunyi adalah getaran yang membuat sebagai gelombang akustik melalui media transisi seperti cairan, gas, atau padat. Dalam ilmu fisika, bunyi awalnya dihasilkan oleh sumber bunyi atau benda yang bergetar. Kemudian, benda tersebut akan menggetarkan molekul-molekul ke udara yang ada di sekitarnya. Lanjut, sifat-sifat bunyi di sini perlu anak-anak ketahui, yaitu yang pertama adalah bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat memantul jika mengenai benda atau penghalang. Setelah memantul, bunyi akan menghasilkan gema atau gaung. Gema merupakan bunyi pantulan yang terdengar jelas, sedangkan gaung adalah bunyi yang memantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terdengar tidak jelas. Contohnya yaitu yang pertama, suara terdengar lebih keras di dalam gua karena pemantulan di dinding gua. Bioskop menggunakan peredam suara agar suara pantul tidak menyebar keluar ruangan. Yang kedua yaitu bunyi dapat dibiaskan. Bunyi bisa dibiaskan atau direfraksi. Sifat ini akan membuat bunyi yang dihasilkan tidak sekeras suara aslinya. Contohnya yaitu suara petir terdengar lebih keras di malam hari daripada di siang hari. Kemudian yang ketiga, perlu anak-anak ketahui, yaitu yang ketiga, bunyi dapat merambat. Bunyi dapat didengar oleh indera pendengaran karena proses perambatan bunyi. Bunyi merambat melalui zat perantara seperti gas, cairan, dan benda padat. Proses perambatan bunyi memiliki kecepatan
yang berbeda di setiap medianya. Bunyi paling cepat merambat melalui benda padat dan paling lambat merambat melalui gas seperti udara. Contohnya yaitu yang pertama, ketika menyelam di air, bunyi masih bisa terdengar walaupun tidak jelas. Yang kedua yaitu bunyi bisa merambat melewati benang dan gelas. Ternyata di sini anak-anak bunyi ada hubungannya dengan indera pendengaran, yaitu cara kerja indera pendengaran yaitu telinga. Bunyi ditangkap oleh daun telinga, kemudian masuk ke lubang telinga, lalu menggetarkan gendang telinga dan diteruskan ke tulang pendengaran. Kemudian diteruskan lagi ke tingkap jorong dan tingkap bundar. Selanjutnya yaitu diteruskan ke rumah siput, merangsang ke ujung syaraf pendengaran. Setelah itu disampaikan ke otak. Itu materi mengenai bunyi yang Bapak sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Pre-memori. Baiklah anak-anak, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, silahkan simak video yang telah saya siapkan mengenai alat musik tradisional dan bagaimana cara membunyikannya. Selamat menonton. Pre-memori. Baiklah anak-anak, bagaimana video tadi begitu jelas kan mengenai alat-alat musik tradisional. Selanjutnya, tunjukkan 5 benda yang ada di sekitar rumah kalian di depan kamera. Oke, pre-memori. Baiklah, itu tadi 5 benda yang sudah kalian siapkan. Silahkan kalian identifikasi benda-benda tersebut, bagaimana benda tersebut bisa menghasilkan bunyi. Apakah itu bisa diketuk, atau ditiup, bahkan atau dipetik, dan yang lainnya. Kemudian hasil identifikasi tersebut silahkan kalian tulis di buku, dibuat format kolom seperti yang ada di buku tematik kalian masing-masing. Silahkan kalian kumpulkan di Google Classroom maksimal lusa. Baiklah anak-anak, tugas-tugas yang diberikan tadi jangan lupa untuk dikerjakan ya. Baiklah anak-anak, di sini Bapak akan menyimpulkan untuk pembelajaran pada hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, di mana gagasan pokok merupakan ide utama dalam paragraf, sementara gagasan pendukung merupakan penjelasannya. Selain itu, kita tadi juga sudah belajar tentang keberagaman budaya di Indonesia. Yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang terdiri dari keberagaman ras, suku, bangsa, dan bahasa. Lalu kita tadi juga sudah belajar tentang bunyi dan sifat-sifatnya, yang kemudian kita ketahui bahwa sifat-sifat bunyi itu terdiri dari dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dan dapat merambat. Nah, indera pendengar kita yaitu telinga berfungsi untuk menangkap adanya bunyi. Baiklah anak-anak, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran yang telah disampaikan pada hari ini. Pada anak-anak jangan lupa untuk belajar di rumah ya, jangan bermalas-malasan karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemana saja dan untuk menunjang masa depan kita. Dan satu lagi, jangan lupa patuhi protokol kesehatan agar terbebas dari virus COVID-19. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan ya. Kepada Adlina silakan pimpin doa untuk pulang. Baiklah anak-anak, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada anak-anak dipersilakan untuk keluar dari